Shalom, selamat pagi Bapak Ibu segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 28 Oktober 2022. Bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi ini Tuhan. Engkau telah bangunkan kami boleh menghirup udara segar. Kami bersyukur untuk kesehatan waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Buka pikiran kami sehingga kami boleh fokus pada firman-Mu dan firman-Mu ini boleh kami cerna dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau dengarkan doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan penekanan nasnya pada ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tema bacaan kita hari ini adalah menghargai kebaikan Tuhan. Unangga kamamasean napuang. Kesalahan apa yang telah berulang kali kita lakukan, sampai-sampai kesalahan itu seolah-olah bukan kesalahan lagi. Bacaan kita menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah menegaskan kepada langit dan bumi bahwa Tuhan telah membesarkan umat-Nya. Tetapi ternyata umat-Nya masih saja memberontak terhadap-Nya. Akibatnya, keberadaan umat diibaratkan lebih buruk dari binatang. Lembu lebih mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal tuannya. Umat menunjukkan ketidaktaatannya, sehingga kehidupan umat syarat dengan kesalahan. Mereka hidup dalam kejahatan, menista Tuhan, dan membelakanginya. Ayatnya yang keempat. Selain itu, umat sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul. Namun, tetap tidak bertobat sampai Tuhan bertanya, "Di mana kamu mau dipukul lagi?" Ayat yang kelima dan keenam. Bahkan negeri mereka menjadi sunyi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-7 dan ke-9. Tuhan yang panjang sabar, sepertinya sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya agar umat mau bertobat. Jika bukan karena kesetiaan Tuhan, kita sudah dibinasakan. Karena itu, marilah kita menghayati bahwa berhentilah melakukan secara sengaja kesalahan yang berulang. Janganlah memakai ketidaksempurnaan kita sebagai alasan untuk melakukan dosa. Tetapi kita harus meyakini bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan kepada kita sepanjang kita mau memperbaiki kesalahan
yang terus berulang dalam hidup kita. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, sebagai sembah sujud kami atas seluruh kebaikan-kebaikan-Mu yang terus kami alami. Pagi hari ini menjadi bukti dari kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami, baik melalui keadaan kami bangun dengan sehat dan kuat, bahkan mampu menghadapi berbagai perkara, juga kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya sepanjang hari ini kami terus menghargai kebaikan Tuhan dengan selalu bersyukur kepadamu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus berkati, sehingga kebaikan-kebaikan-Mu pun terus dialaminya, dan hamba-Mu itu pun terus menghargai kebaikan Tuhan lewat seluruh hari-harinya. Tuhan, kebaikan-Mu lah kepada kekasih kami Laurentius Jason Faeteli Marioso yang boleh bertambah usianya setahun hari ini. Selamat ulang tahun bagi yang kami kasihi ini. Kiranya ia tetap sehat dan kuat melanjutkan kehidupan, dan berkat-berkat-Mu pun terus berlimpah-limpah. Bapa di surga, berkati kami menjalani hari ini, dan kebaikan-Mu yang ada itu biarlah terus ada. Karena dengan kebaikan-Mu kami akan menjalani hari ini dengan baik. Sebab itu, di tengah pergumulan dan harapan, kami hanya menantikan kebaikan Tuhan. Khususnya bagi kami yang terus berjuang lewat pekerjaan, lewat pendidikan, dan berbagai usaha yang kami lakukan. Demikian juga bagi kami yang terus merindukan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan kebaikan-Mu nyata lewat makanan, air minum, obat-obatan, perawatan dari para medis, dan juga keluarga kami. Kami juga terus mengharapkan kebaikan Tuhan nyata kepada segenap keluarga kami dimanapun berada. Kebaikan-Mu juga Tuhan biarlah nyata kepada sesama kami umat manusia di tengah berbagai keadaan, bahkan pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Ya Bapa di surga, kami sebagai sidang jemaat di Depok biarlah menjalani hari ini dengan baik, jauh dari segala hal yang tidak Engkau kehendaki, tapi kami melakukan kehendak-Mu saja, dan kami terus menikmati kebaikan-Mu, dan dalam semuanya itu nama-Mu lah yang kami puji dan muliakan. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha baik dan maha kuasa. Kasihi kami selalu menjalani hari ini dengan kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Yakinlah Tuhan pasti selalu baik, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kekasih, selamat menjalani hari ini. Tuhan selalu baik kepada kita bersama. Selamat.